Oke, ini kayaknya udah ada 20 attendees saat ini, dan semakin bertambah lagi. Aku mau ucapin selamat datang dulu buat teman-teman yang udah datang hari ini. Terima kasih sudah ikutan di acara CoinWorks workshop kita hari ini. Dengan kita kedatangan dua tamu nih, dua tamu spesial hari ini, ya kan? Di sini ada Bu Mercy Simorangkir, kemudian juga ada Pak Leonard Theo Sabrata, ya. Em, Sebelum kita lebih jauh, mungkin aku mau kasih sedikit perkenalan dulu nih, teman-teman, untuk kedua attendees kita, kedua tamu kita hari ini gitu ya. Mungkin aku bisa mulai dari Pak Leonard ya Pak ya. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang nanti bisa ditambahkan. Jadi Pak Leonard ini saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Smesco, betul ya Pak Leonard ya? Ya, betul. Betul. Nah, aku udah bikin sedikit catatan nih mengenai Pak Leonard sendiri gitu ya sebelumnya ya. Pak Leonard ini bisa kasih kita insights baik sebagai pengusahanya, pelaku usahanya sendiri maupun sebagai direktur Smesco-nya juga, karena Pak Leonard ini tuh bergerak dalam bidang usaha kreatif juga ya Pak ya di The Good Step, betul ya Pak ya? Ya, betul. Kemudian kalau teman-teman pelaku bisnis ada yang tahu gitu ya, kalau aku tahu Bright Spot Market ya, betul itu juga hasil gagasannya Pak Leonard sendiri. Kemudian juga dari berbagai program Smesco yang ada saat ini, Pak Leonard ini saat ini sedang banyak menghabiskan waktunya untuk program dukungan daring ya, dukungan online bagi UMKM di Spark ya Pak ya. Ya. Nanti mungkin aku akan tanya sedikit lebih banyak lagi mengenai hal tersebut ya. Tapi aku mau kasih tahu juga bahwa selain Pak Leonard di sini ada Bu Mercy Simorangkir. Halo Bu Mercy. Halo, hai. Oke, thank you udah datang Bu Mercy ya. Bu No Mercy ini worries. Bu Mercy ini saat ini menjabat sebagai Managing Director Aftech, betul ya Bu Mercy ya? Betul, betul. Betul. Nah, Bu Mercy ini memiliki banyak sekali pengetahuan, punya pengetahuan atau knowledge lintas institusi, mulai dari organisasi internasional, pemerintahan, kemudian institusi akademik. Nah, dengan semua pengetahuan ini, Bu Mercy juga menjabat sebagai Managing Director di AFPE, juga punya berbagai insights yang bisa dibagikan sama teman-teman, khususnya dengan pengetahuannya yang berhubungan dengan industri lokal maupun internasional ya Bu ya, yang pastinya semua juga sedang terdampak dengan COVID-19 ini, gitu. Mungkin kita bisa mulai sedikit mengenai CoinWorks, teman-teman, kemudian Bu Mercy, juga Pak Leo. Kenapa kami ingin mengadakan CoinWorks Workshop ini? Utamanya adalah karena sebagai responsible lender nih, gitu ya. CoinWorks ini memfokuskan produk-produk kami untuk pinjaman produktif. Nah, utamanya pinjaman produktif tuh banyak banget buat teman-teman pelaku UMKM. Nah, pelaku UMKM ini terbukti banyak banget yang terdampak dengan adanya COVID-19. Nggak usah UMKM, yang besar-besar pun banyak yang terdampak, ya kan? Makanya sekarang kita mau coba melihat lebih luas lagi dari berbagai sisi, apa sih sebenarnya efek dari pandemi wabah COVID-19 ini secara luas maupun di Indonesia secara spesifiknya gitu. Mungkin bisa kita mulai dari Pak Leo ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa kasih kita insight sedikit kalau ngelihat dari teman-teman pelaku UMKM yang ada di bawah naungan Smesco saat ini gitu ya. Bagaimana sih COVID-19 ini sudah mempengaruhi kondisi bisnis mereka, Pak? Ya, selamat siang menjelang sore semua yang hadir, dan juga salam kenal ke Bu Mercy juga dan teman-teman di CoinWorks. Mungkin saya nggak akan terlalu banyak memberikan aspek-aspek yang sudah banyak diketahui oleh umum, bagaimana terdampaknya UMKM saat ini, tapi mungkin lebih kepada impact masa depan yang tidak jauh lagi dari sekarang itu yang akan terjadi terhadap UMKM jika kita juga tidak membuat langkah-langkah yang tepat lah, atau approach yang tepat
untuk menghadapi post COVID-19 ini. Jadi kalau diketahui oleh teman-teman semua, UMKM itu kan cukup luas ya, dan paling besar juga di bawah, di level ultra mikro dan mikro, kemudian diikuti oleh kecil dan stop di menengah. Menengah itu omsetnya sampai 50 miliar. Jadi sebetulnya ini we're talking about a very different animal gitu antara yang usaha menengah dengan yang ultra mikro. Sudah jelas bahwa yang ultra mikro ini yang pendapatannya setahun per annum itu di bawah 50 juta, klasifikasinya jelas mereka sebetulnya sangat-sangat terdampak. Boleh dibilang mereka masuk ke dalam klaster yang saat ini sudah harus masuk dalam bansos, bantuan sosial, dan memang mungkin sudah tidak bisa lagi disebut sebagai pengusaha, karena mereka sebetulnya juga sektornya itu sangat informal. Nah, jadi kita harus bedakan antara yang formal dengan informal. And it's a totally different approach yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh UMKM-nya sendiri gitu. Mungkin kita harus mulai diskusinya dari sana bahwa apa yang kita akan lakukan bersama itu nantinya harus memperhatikan ketepatan sasaran daripada program ataupun juga manfaat dan penggunaannya. Jadi banyak sekali diskusi dan bahkan perdebatan di kalangan pemerintah dan saya yakin juga di instansi yang lain termasuk swasta mengenai bagaimana caranya untuk menghadapi situasi pandemi seperti ini. Jadi saya mau mulai dari situ dulu sih, bahwa we have to be discussing about which one gitu kan, maksudnya yang mana nih yang kita mau discuss, seperti itu. Ya, setuju Pak. Kami juga mungkin kita bisa bicara mengenai pelaku-pelaku usaha yang lebih. Saya mau tahu lebih jauh lagi juga sih sebenarnya. Kalau di breakdown Bapak sendiri nih gitu ya, pelaku-pelaku usaha yang masuk ke dalam ultra mikro maupun menengah ini rata-rata kebanyakan kan katanya tadi kalau yang ultra mikro itu kan informal gitu ya. Apakah mereka ini ada presence-nya di online juga, Pak? Kebanyakan biasanya. Jadi mereka... salah satu kendala yang cukup besar yang ada di pemerintah itu sebetulnya yang sektor informal ini kan banyak sekali mereka yang belum on board. Sehingga salah satu program yang juga dilakukan oleh Kementerian dan Smesco itu adalah how to get mereka untuk on board. Sedangkan onboarding itu kan juga punya tahapan dan punya spesifikasi tersendiri ya. Jadi maksudnya walaupun sudah on board, tapi kan ada follow up setelah itu kan, platform atau bagaimana bisa optimize penjualan mereka dan lain sebagainya. Jadi tidak sesimpel itu. Nah, oleh karena itu salah satu program yang Smesco sedang canangkan itu kita namakan KAU, jadi KAU itu adalah Kakak Asuh UMKM. Jadi kita sedang menciptakan para digital marketers yang bisa mengadopsi UMKM yang di level kecil, bahkan mungkin bukan yang ultra mikro, tapi yang mikro dan kecil, agar mereka juga bisa masuk ke dalam onboard ke platform-platform, karena memang banyak pembantuan pemerintah itu nanti hadir dalam bentuk digital. Ini juga mungkin nanti Bu Mercy juga bisa kasih banyak input. It's because pendataan dan juga proses verifikasi, superimposing daripada database dan lain sebagainya itu nanti lebih mudah dilakukan kalau terjadinya di digital platform. Oleh karena itu usaha untuk meng-onboardingkan para UMKM yang terdampak ini menjadi sangat penting di awal gitu. Ya, boleh tahu targetnya Pak untuk program KAU ini kira-kira targetnya berapa banyak UKM yang pengen disentuh lewat program ini? Kalau untuk program KAU ini, jadi jujur aja ini kan membutuhkan anggaran ya.
Sedangkan kalau di Smesco itu cukup terbatas yang kita bisa lakukan. Jadi saat ini kita sedang piloting dulu. Piloting yang sudah dilatih ini ada 60 orang bukan calon, jadi sudah dilatih selama berapa minggu terakhir. Mereka itu melalui pelatihan 14 hari, kemudian didampingi selama 18 hari, dan mereka diharuskan untuk mengadopsi 3 UMKM. Tapi target, kalau bicara target, keinginan kita tadinya itu kita ingin melatih 10.000 KAU, kakak asuh, yang mengadopsi 30.000 UMKM untuk onboarding dan didampingi ya, maksudnya bukan hanya onboarding aja. Kalau untuk massive onboarding, saya rasa itu bisa dilakukan oleh sosialisasi yang masif, oleh platform sendiri, gitu, dan juga mungkin oleh pemerintah. Tapi kan setelah onboarding yang lebih penting, bukan hanya onboardingnya saja, gitu kan. Karena kita tahu sendiri, dengan semuanya juga onboarding, justru persaingan di dalam platform itu makin ketat. Makin ketat, justru makanya stand out di antara sea of UMKM yang juga semuanya onboarding, bagaimana gitu kan, bagaimana UMKM bisa bersaing. Sebelum ada COVID aja mereka tidak bisa bersaing di platform, sudah dengan marketing, sales effort gitu kan, pendampingan dan lain sebagainya aja mereka tidak bisa bersaing. Apalagi sekarang gitu kan. Sehingga kita tidak bisa menghiraukan fakta bahwa hal-hal seperti itu menjadi ya batu sandungan ya, untuk UMKM bisa sukses di ranah digital. Oleh karenanya kita juga memikirkan mungkin bagaimana para UMKM itu bisa memiliki atau join into the program yang kita namain konvoi produk nasional. Jadi konvoi produk nasional ini sebetulnya it's a aggregation consolidation effort gitu kan untuk branding supaya tidak terlalu banyak branding, karena branding itu kan sulit ya, dan branding itu kan mahal. Untuk UMKM bisa branding itu kan juga membutuhkan effort yang luar biasa. Jadi kita pikir apakah UMKM itu bisa juga hanya menjadi supplier yang baik, tapi brandingnya itu satu, mono branding yang bisa dipush oleh Smesco, yang bisa dipekerjasamakan dengan para platform, dan juga dibeli partisipasi publiknya itu untuk dengan membeli produk yang memang sudah QA-nya, QC-nya itu mungkin sudah melalui filter yang disiapkan dan dikoordinasikan oleh Smesco dengan supply chain yang ada di hulu. Seperti itu. Jadi kita lagi merancang sebuah supply chain yang memungkinkan UMKM itu mendapatkan istilahnya mendapatkan faedah dan benefit tanpa harus misalnya mereka berjuang sendiri-sendiri, karena dalam masa pandemi ini kita nggak bisa sendiri sih. Kita harus, jadi ketika ditanya apa sih yang dibutuhkan UMKM pada saat ini, in my opinion itu the biggest thing they need adalah consolidation sama aggregation yang di-assist oleh pihak-pihak yang lebih mampu. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Leo ya. Mungkin saya mengulang sedikit tadi dari line terakhirnya Pak Leo yang dimana bilang bahwa mungkin yang dibutuhkan oleh UKM saat ini itu banyak, tapi salah satunya adalah bantuan-bantuan dari pihak-pihak yang lebih mampu gitu ya, yang lebih mampu untuk membantu mereka supaya naik kelas lah ibaratnya, kemudian juga mampu bersaing setelah pandemi COVID-19 ini selesai. Karena seperti tadi sempat disebutkan kan, persaingan akan semakin ketat kalau semua orang juga ada di platform yang sama gitu ya. Mungkin saya mau pindah sedikit dari situ ke Bu Mercy. Mungkin Bu Mercy bisa kasih kita gambaran seberapa siapnya sih industri fintech di Indonesia saat ini gitu ya dalam membantu teman-teman UKM untuk melihat jauh ke depannya nanti nih, untuk mencari solusi dari apa yang terjadi saat ini gitu ya lewat berbagai hal. Kemudian ke depannya juga ketika apa yang diprediksi oleh teman-teman dari Smesco mengenai bagaimana nanti ke depannya bisnis akan berjalan setelah COVID-19, dalam segi pendanaan atau hal-hal lain yang mungkin lebih tepatnya proyek-proyek khusus mungkin dari fintech, Asosiasi Fintech Indonesia, mungkin ada Bu Mercy? Oke, kalau pertanyaan yang pertama dulu ya, kira-kira seberapa siap dari industri fintech ini dalam membantu UMKM?
Oke, industri fintech ini kan banyak ya model bisnisnya. Jadi fintech itu punya model bisnis yang banyak, dari yang fokus ke customer, yang fokusnya kepada UMKM, atau ada yang fokusnya ke individual, ada yang model bisnisnya ke pendanaan, pembiayaan, ataupun dia modelnya ke sistem pembayaran, di pasar modal, ataupun yang sifatnya dia merupakan teknologi yang mendukung dari, atau backbone supporting teknologi dari penyedia fintech yang lainnya. Oke. Nah, mereka ini masing-masing vertikal, kita sebutnya masing-masing bisnis model menawarkan berbagai hal untuk dapat membantu UMKM. Kami sampaikan pada masa COVID ini, meskipun penyelenggara fintech itu sendiri mengalami dampak negatif dari COVID, tapi dari survei yang kami laksanakan terhadap anggota kami, mereka itu memiliki cukup banyak inisiatif yang menargetkan untuk membantu UMKM, masyarakat, membantu pemerintah, dan juga membantu lembaga jasa keuangan lainnya di dalam ekosistem keuangan dalam rangka mengurangi dampak negatif COVID-19 terhadap perekonomian. Terkhusus bagi UMKM, program-program atau inisiatif-inisiatif yang diberikan oleh para penyelenggara fintech antara lain fokus kepada yang pertama, memberikan bantuan terkait pendanaan, kemudian yang kedua memberikan bantuan atau fasilitasi untuk mengurangi biaya produksi, seperti misalnya ada yang memberikan fasilitas free transfer. Kemudian ada yang memberikan fasilitas untuk UMKM yang mencari pendanaan untuk beberapa produknya bisa melalui crowdfunding atau masuk melalui project financing, itu tidak akan dikenakan project listing fee misalnya. Kemudian ada juga yang memberikan support, seperti misalnya dia memberikan biaya MDR-nya dikecilkan dari sistem pembayaran. Nah, terkait dengan yang ketiga yang juga diberikan oleh penyelenggara fintech untuk mendukung UMKM adalah financial advice. Financial advice terutama dari fintech-fintech di cluster atau kita sebutnya di vertical financial planner. Itu juga mereka memberikan free advice. Ada juga yang memberikan bantuan misalnya tanda tangan digital gratis. Jadi ada cukup banyak program-program yang disampaikan oleh atau yang diinisiasikan oleh para penyelenggara fintech pada masa COVID ini untuk membantu UMKM. Pada dasarnya sebelum COVID pun sudah banyak kan penyelenggara fintech yang memang memiliki target untuk membantu UMKM. Kami sendiri di asosiasi, kami akhir tahun lalu menerbitkan buku yang namanya Fintech Solution for Personal Finance dan Fintech Solution untuk UMKM. Di mana di dalam buku itu kami menampilkan bentuk-bentuk fintech apa atau model bisnis fintech apa yang kira-kira dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara UMKM dalam membantu bisnisnya. Jadi di situ ada macam-macam. Itu sih Mbak. Jadi kalau misalnya dari peer-to-peer lending, teman-teman memberikan fasilitas pendanaan dari mulai teman-teman UMKM yang ultra mikro sampai mungkin yang besar. Meskipun jumlahnya ada pembatasannya ya, di dalam POJK 77 kan dibatasi jumlahnya. Untuk UMKM yang mau naik kelas, itu adalah tagline dari teman-teman di Fintech Equity Crowdfunding. Mereka pembiayaannya bisa sampai sekitar 10 miliar. Tuh. Kemudian ada lagi teman-teman di IKD Project Financing. Itu juga teman-teman UMKM bisa memanfaatkan untuk pendanaan. Itu sih kira-kira. Kalau misalnya dibilang siap, ya siap. Tetapi dari hasil survei itu kami melihat bahwa memang saat ini teman-teman UMKM ini sangat terdampak. Teman-teman fintech juga menyadari bahwasannya mereka terdampak dan ingin ikut ambil bagian sebagai bagian dari ekosistem untuk mendorong dan membantu UMKM ini bersama-sama. Gitu. Oke, terima kasih Bu Mercy ya. Jadi aku sedikit menarik kesimpulan juga dari apa yang sudah disampaikan sama Bu Mercy dengan Pak Leonard juga gitu ya, bahwa ada banyak sekali bentuk bantuan yang sudah diselenggarakan oleh pemerintah maupun dari penyelenggara fintech juga gitu ya untuk para UMKM. Tapi sekarang kita mau lihat dari sisi yang lebih detail lagi dari sisi pelaku usahanya sendiri gitu. Mungkin saat ini mereka semua ini baik mereka dari ultra mikro maupun walaupun tadi yang menengah udah different kind type of bisnis juga gitu ya, tapi sebagai kedua penggiat
sebagai kedua penggiat Bu Mercy maupun Pak Leo ini banyak sekali bertemu dengan para UMKM ini gitu ya. Mungkin pertanyaan yang sering terdengar, nggak tahu sini aku benar atau nggak, tapi beberapa kali aku ikut workshop, pertanyaan yang keluar dari mereka adalah, tapi di masa sekarang ini, ketika kita mau ngomongin pindah ke platform online, kita mau ngomongin branding, kita mau ngomongin saya mau naik kelas, pengen mencoba untuk cari keterampilan baru, atau dan lain-lain segala macam, is this the right time? Apakah semua modal yang saya punya saat ini better dipakai buat standby aja, buat jaga-jaga aja kah? Atau apakah semua hal yang saya modal permodalan saya, atau nanti kalau saya mau minjem atau saya dapat bantuan baik dari Smesco dalam bentuk bantuan dalam bentuk training ataupun dalam bentuk bantuan sosial yang benar-benar angkanya uang, atau dari fintech saya dapat pinjaman, saya dapat keringanan dan lain-lain segala macam, apakah itu better saya pakai untuk bertahan hidup bisnis ini, atau apakah justru ini kesempatan yang tepat buat saya untuk mencoba mencari sisi lain dan menggunakan dana ini, bantuan ini semuanya sepenuhnya untuk membesarkan bisnis saya. Apakah itu sesuatu yang plausible di masa sekarang, Pak? Mungkin bisa dimulai dari Pak Leo. Ya, jadi kemarin di awal-awal itu saya juga sudah memikirkan bagaimana caranya UMKM itu bisa survive ya di masa-masa seperti ini. Jadi kemarin itu salah satu message yang kita keluarkan adalah nomor satu ya tentu kita harus bersabar karena proses ini akan makan waktu yang cukup panjang ya. Bertahan itu mungkin bukan sesuatu yang asing lagi, kita memang harus bertahan dengan cara apapun, tapi yang paling penting sebetulnya tetap bergerak. Jadi, if you stay still, for sure you will die, gitu kan. Jadi, makanya saya sering mengingatkan pada UMKM, masa-masa mitigasi udah lewat, gitu kan. Sekarang kita udah masuk masa, recovery, yang diperlukan adalah action. Jadi tetap bergerak itu seperti misalnya jangan lupa marketing, jangan lupa push sales-nya kalian, terus misalnya perhatikan cash flow dengan baik dan lain semuanya. Semuanya lah, semua effort-effort itu. Nah, tapi banyak sekali yang hal-hal yang mungkin mereka tidak terpikirkan caranya gimana gitu kan. Ada satu cara yang memang bukannya konvensional sih, tapi ini sekarang sudah menjadi lumrah, yaitu berbagi. Berbagi itu seperti sekarang ini kan kita sedang berbagi kan, berbagi informasi, berbagi thought process gitu atau berbagi insight. Hanya dari komunikasi saja sih kita bisa mendapatkan sisi demand yang sedang ada pada saat ini yang terus-menerus bergerak gitu. Karena demand side-nya ini is ever changing dan kita nggak tahu dia stop sampai kapan. Mungkin dia akan stop di tahun depan gitu kan, setelah masa-masa sudah ya pretty much berapalah 60% kembali ke normal gitu kan. Tapi dari sekarang sampai akhir tahun ini yang namanya demand itu nggak mungkin bisa ditebak. Ya. Kebutuhan apapun kecuali kita in constant communication dengan target market, kita nggak akan tahu. Karena planning more or less sudah tidak ada gunanya. Gitu. Yang bisa adalah swift action terhadap opportunity yang didapat dari data ya berdasarkan itu komunikasi. Jadi kalau kita ngobrol seperti kayak orang zaman dulu aja gitu kan, jagain toko kelontong, ketemu customer-nya tiap hari, ya kalau datang di greet gitu kan. Oh ya selamat siang, mau beli apa gitu kan. Oh hari ini mau beli ini. Oh yang ini ada, yang ini tidak ada. Ya kalau yang tidak ada ya besok dicariin, gitu kan? As simple as that, gitu kan? So that's what you need to do, gitu. Tapi kalau nggak pernah nanya, nggak pernah ketemu, maupun itu ketemunya online ya, then you will be in big trouble, gitu kan? Ya, karena ya you're in the blind. Karena whatever it is yang kita planning saat ini, seminggu kemudian sudah pasti obsolete. Gitu. Jadi ya itu yang mungkin harus dilakukan oleh banyak UMKM is having a very good platform untuk bisa komunikasi dengan para target marketnya. Ya mungkin target marketnya juga udah berubah.
Betul. Dan kami dari Coinworks juga secara operasional sebagai pelaku fintech-nya juga gitu ya. Kami juga berusaha sebisa mungkin untuk Suaranya hilang, Siska. our business fluid gitu. Restriction most likely itu adalah hal yang harus dilakukan sama para penggiat UKM juga kali Pak ya. Mungkin maksudnya seperti itu. Kalau dari Bu Mercy mungkin ada Bu yang mau ditambahkan? Oke, mungkin hampir sama sih dengan yang Pak Leo sudah sebutkan. Memang kalau di dunia digital, terutama mungkin bagi startup-startup digital ya, bagaimana dia menyikapi perubahan yang terjadi pada saat ini. Kita melihat ke depannya itu memang potensi untuk industri digital berkembang itu sangat besar sekali, terutama sekarang dengan pembatasan PSBB misalnya, kan semua orang going online gitu. Tetapi kita dari industri dan dari sisi regulator juga mesti menyiapkan diri. Apa yang terjadi kalau semuanya dibawa ke dalam ranah digital? Cyber security aspeknya sudah bagaimana? Bagaimana kita mengatur data privacy dan data security dari customer itu aspek yang paling penting nomor satu yang belakangan ini terus-terusan diomongin gitu ya buat para penyelenggara fintech terutama. Kemudian bagaimana dia menciptakan inovasi yang berimbang antara antara kenyamanan, kan kalau di fintech itu inovasinya layanan keuangan yang menciptakan kenyamanan dan memudahkan akses dari pengguna-pengguna baru untuk mendapatkannya. Tapi aspek inovasi dan kenyamanan ini harus berimbang dengan aspek keamanan. Kalau enggak, ya gawat dong, gitu kan. Nggak akan terbangun kepercayaan masyarakat dalam menggunakan fintech, dan fintech tidak akan menjadi solusi yang optimal dalam meningkatkan layanan keuangan daripada masyarakat atau meningkatkan value add atau memperkenalkan value add layanan jasa keuangan kepada masyarakat. Ketika kami bertanya kepada para penyelenggara fintech anggota kami pada saat ini, apa sih yang kalian lakukan sekarang, bagaimana survive? Kan mereka terdampak negatif nih, mereka terdampak negatif karena produktivitasnya itu mengalami penurunan, of course karena pola bisnisnya mengalami perubahan. Kedua, ada ketidakpastian yang terjadi di pasar, menimbulkan ada beberapa yang customer-nya misalnya UMKM, dia mengalami penurunan jumlah customer baru. Kemudian ada juga yang mengalami perubahan, mengalami dampak misalnya ada penundaan dari ekspansi bisnisnya, ataupun dia mengalami permasalahan dalam next funding cycle-nya. Itu juga menjadi sebuah tantangan. Jadi mereka mulai dengan pertama, mereka strateginya bertahan, kemudian sama seperti yang Pak Leo tadi tambahkan, memang betul mereka harus terus bergerak, dan mereka terus bergerak ini kami di asosiasi, kami memfasilitasi dari segi pendanaan, kami melihat bekerja sama dengan knowledge partner kami ataupun dengan mitra-mitra kami yang ada di luar seperti misalnya dengan Afin, dengan Apex, kemudian dengan UNCDF, ataupun misalnya dengan mitra kami yang di luar lainnya termasuk dengan GFMA untuk memberikan informasi terkait dengan funding opportunity. Kedua, kami juga melakukan konsolidasi ataupun diskusi yang lebih kental dengan anggota kami supaya ada sharing opportunity di mana mereka saling bertukar pengalaman dalam cara mengatasinya gitu. Itulah gunanya di asosiasi itu melalui working group kami juga menggalakkan komunikasi itu. Demikian juga kepada regulator karena sekali lagi ini opportunity-nya banyak, tetapi kalau misalnya tidak diimbangi dengan regulasi yang ngikutin, kebutuhan mau digitalisasi ini kan harus dikawal, terutama dari aspek keamanannya. Itu di situ perannya regulator. Itu kami terus komunikasikan. Gitu sih. Oke, tapi Bu Mercy, aku penasaran nih. Sebenarnya ada beberapa proyeksi yang menyebutkan bahwa pasca krisis ini, pasca COVID-19 ini, proyeksi fintech tuh diperkirakan akan semakin meningkat gitu penggunanya, terutama dalam segi permodalan bisnis gitu. Apakah proyeksi yang sama juga dimiliki oleh Ibu gitu? Apakah Ibu sharing these ideas juga gitu bahwa kayaknya emang after this is the right time buat fintech juga nih, dan buat para pelaku usaha juga untuk mulai taking advantage of this particular industry gitu kan?
Ya, kalau misalnya dilihat dari bukan cuma fintech ya, semua industri yang berbau digital yang sifatnya memudahkan pola konsumsi masyarakat gitu ya, dengan menerapkan aspek-aspek keamanan pembatasan sosial pada masa setelah COVID ini kan nanti ada beberapa periode di mana itu akan terus berlangsung gitu ya. Kita melihatnya cukup optimis bahwa kembali perkembangan fintech itu ke depannya tetap cerah, tetap optimis. Memang ada limitation of funding available di luar sana, tetapi fintech tetap menjadi salah satu sektor yang tetap dilirik, terutama di Southeast Asia ya, terutama di Indonesia. Ya, agree. Tadi aku ada narik satu hal yang sama dari Bu Mercy dan Pak Leo. Itu adalah the demand is ever changing. Jadi pada dasarnya semua pelaku usaha itu harus sangat amat fleksibel dan harus selalu bisa berkembang dan berinovasi gitu ya. Mungkin sedikit pertanyaan yang pribadi, apakah mungkin Pak Leo maupun Bu Mercy pernah ketemu sama pelaku UKM yang melakukan sebuah inovasi yang akhirnya bisa nyelamatin mereka nih di selama masa pandemi ini yang udah kira-kira 3 bulan lah ya, severe condition-nya kita masuknya gitu. Ada nggak kira-kira pengalaman seperti itu yang ditemui di lapangan gitu ketika kerja bareng sama, kalau fintech mungkin ada yang funding buat UMKM atau Smesco pastinya kan bekerja sama closely dengan para UMKM itu. Gitu. Boleh dari Pak Leo mungkin Pak? Ya, mungkin kalau inovasi yang menyelamatkan, it's very hard to find ya. Ya, I'm gonna be very honest aja gitu maksudnya. Tapi kalau inovasi yang menyebabkan dia bisa bertahan, itu mungkin lebih likely bisa diketemukan gitu kan. Jadi udah bertahan aja udah bagus banget gitu. Kalau menyelamatkan sih kayaknya agak-agak pesimis gitu. Tapi ada beberapa teman-teman gitu yang maksudnya terutama pihak-pihak yang memang mempertahankan fundamentals gitu. Jadi fundamentals mereka tuh nggak pernah berubah gitu. Cuman ketika mereka mencoba hal baru, terutama orang-orang yang atau bisnis-bisnis yang tadinya memang belum tersentuh digital, begitu dia masuk digital gitu pada masa ini karena terpaksa, ternyata malah ini sekali apa namanya meningkat gitu permintaan inquiry-nya atau mungkin belanjanya gitu kan. Jadi ya it's lebih kepada mencoba hal baru sih gitu. Jadi bagi orang-orang yang banyak yang mengadopsi hal-hal baru, itu mereka mengalami perubahan. Tapi bagi yang sudah istilahnya saat ini, terutama yang besar-besar ya, yang boat-nya juga cukup sulit untuk dipertahankan, mereka melihat kayak misalnya beberapa teman-teman yang kalau kita sedang diskusi gitu, mereka melihat ada efisiensi yang luar biasa terjadi melalui working from home yang terjadi selama beberapa bulan terakhir ini. Sehingga organisasi mereka ke depan itu tidak akan bentuknya seperti itu lagi. Gitu kan. Bayangkan di Jakarta yang tadinya macet gitu, mungkin kita dalam arti produktif itu artinya 2-3 meeting sehari. Ya kan? Tiba-tiba dengan working from home kita bisa 6-8 meeting setiap hari, dan sampai weekend pun juga masih terus gitu kan, and ngumpulinnya juga nggak sulit gitu kan, 5 minutes before gitu dipanggil mereka bisa hadir, sedangkan kalau dulu butuh 2 jam gitu kan. Nah ini hal-hal seperti ini atau bahkan lintas kota, lintas pulau, lintas negara, koordinasinya juga makin lebih efisien, tapi masa implikasinya kalau mereka belum punya ketika masa untuk application mereka belum punya sistem, itu yang nanti jadi problem. So they have to create this system di mana setelah ada efisiensi ini, so how do you monitor gitu kan? How do you actually apply gitu kan? Di lapangan, reportingnya bagaimana dan lain sebagainya lah. Nah, jadi ya proses digitalisasi yang dipaksakan ini sebetulnya banyak sekali positifnya terhadap bisnis-bisnis yang tadinya memang tidak melek digital, cuman fundamentalnya bagus.
Nah, yang kalau memang fundamentalnya udah nggak bagus, mau dia sudah komplit digital, semua armor-nya sudah ada, tetap aja dia tumbang. Karena memang kelihatan bahwa fundamentalnya tidak ada, gitu kan. Ya, misalnya kalau kita bicara lifestyle gitu, itu banyak sekali lifestyle yang tumbang. Ya kan saya juga pemain lifestyle gitu kan. Nah, saya tahu banget gitu bahwa tumbangnya itu nanti karena mungkin ya selama ini apa yang kalian pernah tawarkan itu ternyata kebutuhan tersier gitu kan, bukan untuk kebutuhan yang primer, sehingga ya ini raise question terhadap your fundamentals of business. Jadi kita harus balik lagi ke sana sih. I see, baik-baik. Ada yang mungkin kalau dari Bu Mercy ada yang mau ditambahkan pertanyaannya sama? Mungkin saya sepakat dengan Pak Leo bahwa kalau misalnya dibilang inovasi yang menyelamatkan itu dramatis banget ya pada saat ini. Kayaknya dramatis banget. Lebay banget ya. Kayaknya ini banget, drakor banget gitu ya. Iya. Kayaknya nggak sampai segitunya gitu ya. Jadi untuk bertahan, setuju Pak, untuk bertahan itu bagus gitu ya, udah bagus. Nah, saya punya 2 kasus nih, mungkin 2 contoh yang saya dengar langsung. Pertama dari salah satu penyelenggara fintech, dia equity crowdfunding. Jadi di dekatnya, di areanya dia di Yogyakarta, itu ada satu perusahaan tekstil yang karena COVID ini udah immediately langsung udah megap-megap deh. Nah, tapi teman-teman di penyelenggara fintech equity crowdfunding ini ngelihat di daerah itu kebutuhan akan masker tuh tinggi banget. Jadi dia bekerja sama dengan pemilik tekstil ini untuk jadi di crowdfunding gitu ya, untuk menyediakan masker buat orang di daerah situ. Dan itu akhirnya menjadi satu bentuk kegiatan yang membantu si usaha tekstil ini, penyelenggara UMKM tekstil ini. Itu satu contoh yang saya dengar. Yang kedua, saya dengar langsung dari adik saya ya. Adik saya tuh kerja di Surabaya di pabrik obat, pabrik kecantikan gitu, lokal punya orang Indonesia. Dia bilang gini sama saya bilang, saya tanya, itu kamu perusahaan kamu aman-aman aja? Terus dia ketawa, dia bilang, Kak, tahu nggak yang menyelamatkan kita tuh adalah produk yang kita nggak pernah pikir bakal menyelamatkan perusahaan ini pada saat ini, atau bakal membuat perusahaan ini bertahan. Jadi kan core-nya tuh bisnis kecantikan gitu ya, kayak beauty skincare produk. Nah, tapi mereka juga jual hand sanitizer. Jadi sekarang akibat meningkatnya demand untuk hand sanitizer, akhirnya mereka justru kelebihan pesanan, dan kemudian kalau buat dia nih kayaknya kita masih bertahan karena terbantu banget dari demand hand sanitizer. Jadi itu jadi memang dari sini ceritanya adalah ada aspek atau sektor-sektor yang terus bertumbuh atau malah semakin bertumbuh pada periode COVID itu. Demikian juga di fintech. Dari hasil survei kami sekitar 23-24% fintech di sistem pembayaran, misalnya di peer-to-peer lending, ataupun misalnya di eKYC, di project financing. Percaya nggak percaya teman-teman di financial, di capital market, retail investment, itu mengalami pertumbuhan peningkatan permintaan pada saat ini gitu. So that's another aspect of how innovation actually helps survive the business gitu. I see. Oke, jadi silver lining-nya adalah kalau tadi Pak Leo sempat menyebutkan fundamentals gitu, make sure bahwa your business is actually having a good fundamentals gitu. Kemudian ditambah lagi juga dengan cerita Bu Mercy yang tadi gitu, bahwa ada orang-orang yang satu mungkin merubah fokus bisnisnya, kemudian yang kedua mungkin come up dengan produk yang baru, which is maskernya tadi kan. Berarti sebagai pelaku UKM juga kita harus selalu bisa melihat kondisinya, melihat trennya ke depannya gitu ya. Terus kemudian kita memastikan bahwa bisnis kita itu kita nggak perlu malu untuk pivoting gitu kan. Kalau misalnya awalnya gue pengen idealisme gue gitu misalnya adalah pengennya seperti ini, tapi well, the market says a different thing, jadi kita harus bisa flexible enough gitu ya Bu ya, Pak ya, betul ya? Ya, mungkin sekarang kita mau buka tanya jawab sama teman-teman. Kalau di sini ada yang mau tanya-tanya dari teman-teman UKM, ini ada total 29 attendees hari ini ya. Boleh ditanyakan di chat sekarang. Nanti akan saya bacakan biar bisa dijawab langsung oleh Bu Mercy maupun Pak Leo. Sambil menunggu, saya mau tanya sedikit aja gitu. Sebagai Pak Leo, sebagai pelaku usaha,
kemudian juga saat ini berkecimpung barengan sama teman-teman UKM gitu. Artinya Pak Leo juga punya insights bagaimana sih sebaiknya seorang pengusaha, seorang pelaku bisnis ataupun pada khususnya para pelaku UKM mengelola keuangan di kondisi seperti ini. Specifically, bagian-bagian sebelah mana aja sih mungkin yang harus difokuskan sama kita sebagai pelaku usaha, bagian sebelah mana yang mungkin bisa kita minimalisir. Nah, ini nantinya juga akan berhubungan dengan permodalan, fintech nantinya gitu kan ya, ke Bu Mercy gitu. Apakah hal-hal seperti yang perampingan budget ini dan lain-lain segala macam itu juga adalah kondisi yang disadari oleh teman-teman fintech, dan karena itu mungkin ya ada beberapa yang memberikan fokus supaya ini adalah survival fund misalnya, atau those type of things lah, instead of fund untuk mengembangkan bisnis lebih besar lagi. Mungkin bisa dimulai dari Pak Leo ya Pak. Halo. Atau mungkin bisa Bu Mercy dulu, Bu, nggak apa-apa? Oke, mungkin Pak Leo, ya silakan Pak. Ya Pak, sorry, boleh. Tadi ke lockout. Nggak apa-apa Pak. Mungkin saya mau coba ulang sedikit pertanyaannya sebagai pelaku usaha gitu kan, kemudian juga orang yang berkecimpung dengan teman-teman. Ya, saya Bapak punya bukan tipe orang yang layak untuk bicara mengenai finance ya. Tapi dari pengalaman pribadi aja lah. Cash flow is king sih. In my opinion, cash flow is king gitu kan. Dan terutama di masa-masa ini juga lebih-lebih lagi, definitely cash flow is king gitu kan. Masalah profit itu juga fundamentalnya penting, tapi di masa-masa seperti ini kan masa-masa bertahan. Jadi ya sudah tidak lagi bicara profit yang luar biasa, tapi bicara mengenai bagaimana company ini bisa pivot gitu kan ke sesuatu yang bisa menghasilkan gitu at this moment gitu. Nah, jadi secara finansial baik itu cash flow ataupun bahkan investment itu harus difokuskan di refocusing ke arah sana gitu maksudnya. Jadi ya sebetulnya bukan saatnya juga tidak berinvestasi, justru malah ini saatnya untuk berinvestasi. Tapi investasinya harus tepat sasaran gitu kan. Contoh misalnya, if you have to liquidate 50 or even more than 50% of your stock gitu kan untuk pivot ke sesuatu yang baru, you do it gitu kan. You better do it gitu. Jadi kayak waktu itu ada yang pernah nanya ke saya, aduh saya takut nih kalau misalnya saya diskon gila-gilaan pada saat ini untuk liquidate stok yang ada gitu kan. Nanti ketika semuanya sudah normal lagi, saya udah nggak ada barang. Ya saya jawabnya simple aja sih. Ya maybe you will not exist gitu kan after this gitu kan. Jadi percuma aja buat apa punya barang. Orang survive anyway gitu kan. Jadi ini yang kayaknya wise decision atau agility, kemampuan untuk shifting yang luar biasa dan juga guts gitu ya, keberanian yang luar biasa, leadership. Nah, itu penting. Leadership. At this moment, it's all about leadership because 80% of the decision itu cuma dilakukan oleh single person. And he or she itu akan bertanggung jawab terhadap semuanya, gitu kan. Kalau bangkrut ya bangkrut gara-gara lu, ya kan. Kalau sukses juga gara-gara lu, gitu kan. And it will prove to ini bahwa ya how good entrepreneur you are, gitu. So this is the time, sebetulnya tes yang luar biasa. Tapi ya saya nggak discourage people untuk tidak berinvestasi. Justru at this moment, even my own business yang di running sama my partners gitu, beberapa itu justru lagi investasi gila-gilaan, gitu kan, untuk ekspansi bahkan, gitu kan, karena kita melihat ada opportunity yang harus bisa di grab, and we want to come up setelah post COVID ini as a winner. Bukan as a loser gitu kan, karena opportunity-nya luar biasa di masa-masa seperti ini. Cuman
memang hanya window-nya cuma kecil sekali. Nah, kalian bisa masuk ke situ apa enggak, that's up to your leadership. I see. Jadi harus bisa baca kesempatan ya Pak ya, supaya nanti setelah masa pasca COVID ini orang-orang masih lagi merangkak, kitanya sudah siap lari gitu ya, karena apa yang kita lakukan di saat ini. Ya. Bu Mercy, Bu, tadi apakah ada gitu tren-tren seperti ini, apakah di-recognize gitu, dikenali oleh fintech industri saat ini gitu, terutama mereka yang menyediakan pinjaman modal ya Bu ya? Oke. Karena kita melakukan survei bukan hanya untuk fintech peer-to-peer ya, jadi kita melakukan survei banyak ke semua anggota kita, terutama di inovasi keuangan digital, sistem pembayaran. Nah, kita menanyakan kepada mereka langkah-langkah yang diambil penyelenggara fintech untuk mitigasi dampak dari COVID-19 ataupun apa langkah persiapan yang diambil untuk ke depannya. How they will face the new normal gitu kan. Sekarang semua orang lagi bilang about the new normal. Oke. Banyak yang menjawab nomor satu tentunya mereka memperkuat cash management. Ini kayaknya mungkin venture capitalnya juga memberikan nasihat seperti misalnya customer acquisition cost lu nggak boleh gede-gede, lu mesti hati-hati di situ. Dia pasti akan bilang hal itu, seperti itulah nasihatnya. Contohnya kemudian efisiensi. Yang kedua ada yang melakukan perampingan jumlah pegawai. Pada saat ini mereka justru bisa melihat mana fungsi-fungsi yang bisa fully digital, mana yang enggak. Nggak usah kegiatan usaha ya. Sedangkan saya aja di asosiasi itu sedang di-challenge pada saat ini. Saya di-challenge oleh beberapa teman-teman di OJK untuk melihat kayak gini. Mer, how do you see Avtech operate in the future if it's 100% digital? Gimana kamu sebagai asosiasi, sebagai self-regulatory organization bisa fully serve OJK, bisa fully serve kasih benefit buat member kalau kamu fully digital. Terus kamu bisa nanti implementasi sharing infrastructure, regulatory technology dan sebagainya. Itu gimana caranya? Jadi sekarang saya juga dipaksa untuk berpikir nih seperti apa. Ketika kita berusaha menjawab pertanyaan seperti itu, kita juga akan melihat oh yang kita punya nih sekarang skillnya kayak gimana ya? Do I need to improve what I've got now? Where do I need to improve it? Siapa atau fungsi-fungsi apa yang belum ada? That's the second answer yang paling banyak yang kita terima. Yang ketiga seperti yang Pak Leo bilang, ekspansi usaha. Mereka juga ada beberapa yang melihat opportunity baru pada saat ini. Tapi tentunya kalau ada opportunity baru karena sektor jasa keuangan ini kan highly regulated. Nah, itu harus melapor dan berdiskusi kepada OJK atau Bank Indonesia kemana dia menginduk lah gitu. Karena untuk jenis usaha baru dia biasanya harus punya perizinan yang baru. Itu. Kemudian pivoting. Nah, ini tidak sedikit yang menjawab bahwa mereka siap-siap untuk pivoting, merambah segmentasi klien yang lebih luas atau bahkan mengatur ulang strategi dengan resource yang sudah ada. Itu sih. Jadi memang sejalan lah kira-kira dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Oke, Bu, ini ada pertanyaan nih dari Bapak Felix Tanamas, Bu, di chat. Baik. Sebagai pelaku UKM, tapinya apakah saat seperti ini tuh saat yang bijak untuk pinjam modal ke fintech? Jadi gini Pak, mau COVID nggak COVID, sebenarnya pertanyaan minjam kepada fintech itu adalah satu pertanyaan yang menurut saya ya harus dikembalikan kepada kebutuhannya untuk apa Bapak meminjam itu. Karena kalau Bapak meminjamnya kepada fintech, itu kan kepada teman-teman peer-to-peer lending, mereka punya kebijakan bunga yang tergantung nih ya, fintechnya ke fintech yang model apa. Apakah equity crowdfunding, apakah untuk yang peer-to-peer lending. Karena kalau misalnya untuk peer-to-peer lending, itu kan biasanya itu untuk short term investment, short term kebutuhan dana yang jangka pendek, Pak. Karena kalau tidak bisa dibayarkan dalam jangka pendek, itu ada bunga yang cukup tinggi per harinya, dan itu yang kerap kali kekurang pahaman customer akan hal itu menyebabkan mereka kemudian menjadi terbelit dalam rantai pinjaman online yang cukup panjang. Nah, itu kebutuhannya apa? Kalau misalnya itu juga akan bergantung kepada
besaran dari UKM tersebut. Apakah Bapak yang ultra mikro ataukah yang menengah yang besar? Yang menengah ke besar itu menengah ke besar itu yang sudah punya yang punya aset itu bisa memanfaatkan equity crowdfunding, platform equity crowdfunding, atau bisa juga memanfaatkan yang project financing. Jadi tergantung nih, apakah ini saat yang bijak, tergantung kebutuhan dananya Pak, dana jangka pendek atau misalnya untuk jangka panjang gitu. Saya setuju sih, sebenarnya itu menjawab juga pertanyaan dari ini Ibu atau Bapak Ayah itu ya, apakah Coinworks masih kasih pinjaman ke UKM? Sejujurnya masih, tapi kami menjadi responsible lenders gitu ya, kami juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pinjaman yang akan kami berikan ini tuh memang bermanfaat buat yang minjem gitu, bukannya nanti malah hanya membuat mereka terlilit hutang di masa datangnya. Salah satu cara kami untuk menjadi responsible lenders adalah Pak atau Bu Aya itu dengan memastikan ketika ada aplikasi yang masuk gitu ya, kami akan tanyakan bisnis plan ke depannya itu seperti apa, uang ini akan digunakan untuk apa, sampai semendetail itu, kemudian proyeksinya seperti apa. Karena kami pada dasarnya mau memastikan supaya apa yang dipinjam saat ini bukan justru jadi membebani mereka ke depannya. Sementara di masa kayak gini aja udah lagi terbebani banget gitu kan bisnis ya. Jadi berhati-hati sekali. Karena kami ingin menjadi supporter untuk teman-teman UKM, bukannya beban nanti ke depannya gitu. Nah, bicara soal UKM, ini juga ada pertanyaan dari Bu Marsha, Bu Marsha-nya Ibu lah ya kalau Marsha. Mungkin untuk Pak Leo, karena ini ada hubungannya dengan apa sih yang harus dilakukan oleh UKM agar bisa bankable itu nanti ke depannya, dan mendapatkan akses permodalan pasca COVID-19. Karena mungkin kan tadi sempat disebut ya Pak, bahwa kita pengennya berinovasi saat ini justru supaya nanti ketika ke depannya orang-orang lagi baru mau bangkit, kita udah mau siap lari gitu. Nah, tapi saat ini mungkin kita sebagai UKM belum punya hal-hal yang dibutuhkan untuk bisa dapat akses permodalan. Biasanya ada nggak Pak pendampingan seperti itu di Smesco? Ya, jadi kita Smesco itu kan lembaga layanan promosi. Tupoksinya adalah promotion, gitu kan. Kita tidak menangani akses permodalan. Yang menangani akses permodalan itu adalah lembaga dana bergulir, sister company kita namanya LPDB. Gitu. Tapi saat ini LPDB itu sama Pak Menteri difokuskan hanya untuk koperasi. Jadi kalau memang untuk UMKM itu yang lebih tepat adalah KUR, jadi kredit usaha rakyat yang kecil, itu yang bunganya rendah sekali. Kalau ada juga yang ultramikro itu namanya UMI, gitu kan. Nah, dan berikutnya lah, KUR aja itu kan bisa sampai berapa miliar, gitu. Nah, sebaiknya sih melalui itu. Tapi yang Smesco ingin ciptakan sebetulnya gini, bankability itu kan datangnya dari mana ya? Gitu kan. Itu kan bisa dilihat dari berbagai sources ya. Masalahnya kan permasalahan daripada bankability itu kalau di mata perbankan, makanya kenapa timbul fintech gitu kan. Karena perbankan itu tidak as flexible as other types of financer gitu kan. Jadi yang namanya bankability di mata bank itu UKM itu sangat tidak bankable. Ya kan, resiko NPL-nya tinggi dan lain sebagainya lah, nggak punya kolateral, bukunya berantakan gitu kan, nggak ada buku bahkan gitu kan, legalitasnya juga masih dipertanyakan dan lain sebagainya, problem-problem ini. Oleh karena itu dari semua yang sudah teridentifikasi, kita sedang menciptakan sebuah platform yang kita namakan Spark Trade. Nanti di situ kita ingin bisa mempunyai kemampuan untuk potret kegiatan trading sama sales daripada UMKM yang bergabung di platform kita, supaya kita bisa menerbitkan sebuah credit scoring versi Smesco yang di backup oleh pemerintah, tapi kita tidak langsung menyalurkan uangnya, cuman kita memberikan data ini ke, ya contohnya ke Coinworks gitu kan, Saya mau ngomong Pak, ya kan, atau ke siapapun gitu kan. Ini loh, si UMKM ini tercatat di platform kita melakukan transaksi A, B, C, D, F, gitu kan, nilainya segini, mereka ratingnya bagus,
monggo silahkan kalau mau diberikan financing gitu. Nah, ini kemampuan ini yang kita sedang bangun platformnya. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa bulan ke depan itu bisa jadi, karena ini kita develop in-house seperti itu. Oke, mungkin saya mau tambahkan sedikit juga Pak Leo ya, sama Bu Mercy, kalau ada yang mau ditambahin juga, correct me if I'm wrong. Untuk sebuah usaha UKM, terutama kalau yang masih ultra mikro atau mikro gitu ya, mungkin akan jauh lebih sulit untuk membuat pembukuannya mereka sendiri dan lain-lain segala macam secara personal. Maksudnya untuk mereka sendiri melakukan hal tersebut sulit. Kemudian juga untuk menjadi bankable dengan adanya aset dan lain-lain segala macam juga lebih sulit. Makanya kenapa mungkin salah satu alasan kenapa fintech industry ada, tadi seperti juga sudah disebutkan oleh Pak Leo, adalah untuk menjawab semua hal itu. Pada masa ini nantinya setelah pasca krisis gitu ya, kalau kami dari Coinworks sangat menyarankan untuk ikut platform-platform seperti yang tadi Pak Leo juga sebutkan, atau banyak banget juga ya Bu Mercy, pasti fintech industry bentuknya apapun itu, P2P lending, atau crowdfunding, dan lain-lain segala macam yang juga kerjasama sama berbagai macam platform, penyedia platform layanan yang dimana mereka akan bisa membantu teman-teman untuk build satu sistem yang udah ada, yang sudah mereka sediakan dari layanan mereka, yang nanti bisa nge-record sales-nya teman-teman at least. Jadi, kalaupun tidak bankable, tapi bisa fintechable. Ya, Bu Mercy, betul ya? Ya, jadi memang gini, kalau buat teman-teman UMKM yang hadir di acara hari ini, mau melihat bagian dari siapa aja fintech-fintech yang berpartisipasi dalam join fintech inisiatifnya Aftek, di mana ada beberapa program-program yang memang dikhususkan untuk membantu UMKM, bisa visit sosmed kita, IG kita, Instagram kita besok di fintech.id, karena besok berkaitan dengan Hari Kebangkitan Nasional, karena kita punya tagar bangkit bersama fintech, itu akan naik tuh join fintech inisiatifnya, informasinya nanti bisa ditemuin di situ. Memang untuk membantu UMKM agar dapat bankable, ada beberapa solusi fintech seperti tadi sudah disebutkan ya, dapat dimanfaatkan misalnya untuk invoicing, untuk pembukuan, accounting, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian juga tadi Pak Leo juga udah menyebutkan credit scoring. Di tempat kami Pak ada klaster yang namanya inovatif credit scoring Pak. Saat ini ada 12 penyelenggara fintech yang memang fokusnya memberikan alternatif credit scoring menggunakan alternatif data untuk bisa memberikan kredit rate bagi individu yang belum bankable pada saat ini. Gitu. Kenapa Pak? Gimana Pak? Boleh tuh. Boleh Pak, silakan. Mereka semua tercatat dan masuk dalam regulatory sandbox di Otoritas Jasa Keuangan Pak, di OJK. Jadi karena emang ini fokusnya baik sekali, Smart Trade ini, kalau mau dikolaborasikan, saya dengan senang hati Pak bisa fasilitasi. Kita bakal happy banget karena memang kita mau support banget nih untuk si credit scoring ini. Ya. Sama Pak. Kita bisa nih dari call hari ini ya bertiga kita bisa kolaborasi jadinya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ditujukan kepada Pak Leo, singkat aja Pak, sebenarnya ini karena sempat tadi ada yang nanya untuk memakai dana LPDB itu Pak, yang tadi sempat disebutkan sister company-nya Smesco, mereka nih dari Koperasi Madura Multifarm Agro Mandiri, apakah ada tempat di mana mereka bisa cari tahu bagaimana untuk mereka bisa pakai dana LPDB ini ya Pak ya, untuk mendanai koperasinya mereka? Iya, tentu silahkan menghubungi langsung LPDB, mereka punya website gitu kan. Coba saya cari ininya ya, setahu saya sih seharusnya di search Google juga ada. Saat ini mereka memang ingin lebih fokus untuk, ya gampang sekali websitenya lpdb.id. Jadi silakan ke sana aja, karena saya tidak tahu detail daripada LPDB karena kita separate entity gitu ya, jadi nanti saya takut salah jawab. Tapi yang pasti mereka akan lebih fokus ke koperasi, dan juga koperasinya tidak boleh baru ya. Koperasinya sudah berdiri selama 2 tahun, sehat. Ada ketentuan TNC yang harus dipenuhi dulu sebelum bisa mendapatkan pendanaan dari LPDB. Ya Pak, sorry Pak, ini Pak sudah mau ditutup, ada lagi kayaknya tarik. Pengen nanya Spark Trade namanya dari Pak Felix juga tadi. Spark
namanya Spark Trade, apakah ada syaratnya untuk bisa join Spark itu? Nantinya sih kita tidak mensyaratkan yang terlalu spesifik gitu kan. Tapi memang tentunya legalitas menjadi salah satu landasan utama lah gitu kan. Kalau misalnya mau bergabung ya tentu harus legal. Karena salah satu tujuan daripada Spark Trade ini juga adalah journey dari non informal ke formal. Nah, justru saya juga pengen ya istilahnya punya sumbangan terhadap Kementerian Keuangan bahwa nanti melalui platform ini karena kita bantu UMKM-nya, keharusan mereka adalah menjadi legal dan membayar pajak gitu kan. Udah dibantu terus nggak bayar pajak. Ya jangan di sini lah, ya kan? Intinya itu sih gitu. Jadi ya kalau mau masuk you better be prepared gitu bahwa you will pay tax gitu kan. Karena semua yang kalian itu terrecord dan kita akan laporkan ke Kementerian Keuangan gitu dan ke perpajakan gitu kan. Sehingga journey dari informal ke formalnya itu dibuat lebih inilah. Karena kan banyak ya UMKM yang, aduh gimana ya, saya sih mau aja bayar pajak, tapi I don't know how. Nah itu, dari di situ nanti kita juga link up dengan tax consultant, seperti itu. Oke, siap. Jadi mungkin udah terjawab semua. Terima kasih juga buat semua teman-teman yang udah hadir. Terima kasih Bu Mercy, Pak Leo ya. Thank you. Buat teman-teman yang pada udah datang hari ini, bisa dibantu untuk mengisikan survei dari hasil Coin Workshop hari ini gitu ya. Apa aja yang kurang, apa aja yang disukai, supaya nanti ke depannya kita bisa lebih melayani teman-teman pelaku usaha gitu ya, dengan tamu-tamu undangan dalam workshop kita juga yang mungkin menjawab concern-concern teman-teman nanti ke depannya. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih jauh atau dari hasil diskusi dan lain-lain segala macam gitu ya, teman-teman boleh mengarahkan ke alamat email kami gitu ya di di info@coinworks.com. Teman-teman bisa tanya lebih jauh di situ, tinggal sebutkan juga apa sih dari sesi Coin Workshop yang mana gitu ya yang teman-teman ingin tanyakan. Sekali lagi terima kasih Bu Mercy, Pak Leo, teman-teman attendees. Kita tunggu kolaborasinya ya, Bu, bertiga ya. Jangan lupakan saya. Iya, sip. Oke, thank you so much everyone. Terima kasih, Mbak. Bye. Semuanya. Bye. Bye.